Halo Scorpio, selamat datang kembali di bacaan update timeless ya. Ini tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu ketemu video ini mungkin ada pesan untukmu ya. Kalau tidak cocok di sini ya, cek bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Kalau tetap tidak cocok, tinggalkan aja video ini. Siapa tahu di masa mendatang kamu ketemu lagi sama video ini dan ternyata lebih resonate. Oke. Sebentar ya. Untuk Scorpio. Scorpio. Tiba-tiba pengen buka. Dan ada di Emperor dan Justice. Ini tentang balance, tentang keseimbangan, dan Emperor itu tentang logik, struktur, fondasi, ya, disiplin. Oke. Kayaknya kepengen dibaca tadi. Ya. Untuk Scorpio, pesan untuk Scorpio. Dan The Empress. Ada King of Swords. Oke. King of Swords. Dan satu lagi ada Ego. Ego ini adalah kartunya si The Devil ya, The Devil. Oke. Oke, pesan pertama ada di Empress ya. Saatnya bertindak ya. Lahirkan mimpimu. Jadi di Empress ini biasanya kalau dalam kartu tarot tradisional dia digambarkan sebagai seorang wanita yang lagi hamil ya. Simbol dari kelimpahan ya, simbol dari abundance ya, kelimpahan, kemakmuran, simbol dari kesuburan juga ya. Tetapi yang dilahirkan mungkin bukan bayi, tetapi di sini adalah mimpi ya. Mimpimu, idemu, gagasanmu ya. Ini di sini ada proyek kreatif yang akan sukses. Jadi mungkin beberapa teman-teman ini saat ini sedang mengerjakan suatu proyek ya, saat ini sedang dikerjakan, dan ini ada potensi untuk sukses gitu ya, karena ada dukungan energi dari semesta, dari kartu The Empress ini ya. Jadi ya ada dukungan kelimpahan, kemakmuran, tapi itu tentu saja nggak bisa datang hanya dengan kamu duduk-duduk manis berpangku tangan ya. Itu kenapa di sini dikatakan kamu harus action, harus melakukan tindakan ya, harus melakukan perbuatan tertentu supaya ide, gagasan atau impian kamu itu menjadi terkristalisasi ya, terkristalisasi dan akhirnya menjadi nyata, terwujud. Jadi sesuatu yang masih diangankan, sesuatu yang masih direncanakan itu tidak akan menjadi padat, menjadi nyata, menjadi kenyataan kalau tidak dibarengi dengan action, tidak dibarengi dengan tindakan ya. Jadi harus dikristalkan, dipadatkan supaya bisa mewujud dengan kamu melakukan tindakan. Jadi kalau bacaannya kartunya bagus, itu artinya ada dukungan dari energi dari semesta ya. Tapi kamu bisa mengambil atau tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan atau tidak dukungan itu, dukungan energi itu, semuanya adalah tergantung dari usaha kamu sendiri ya. Itu kenapa kamu harus melakukan action, harus melakukan tindakan, harus kerja ya. Jadi berkarya dan melakukan sesuatu, bukan hanya bermimpi atau berhenti di planning aja gitu ya.
Ada orang yang pintar sekali membuat rencana, tetapi ketika gilirannya dia harus mewujudkan rencananya, dia nggak punya disiplin, dia nggak punya kekuatan, nggak punya power, nggak punya kedisiplinan, nggak punya tekad. Nah, itu kenapa tadi kita dikasih kartu The Emperor ya, waktu aku buka pertama kali tadi ada Justice dan The Emperor. Jadi harus ada disiplin, harus ada tekad untuk mewujudkan sukses. Oke, kartu kedua ada si King of Swords ini. Aku agak geli sebenarnya dengan gambarnya karena si Kingnya ini kelihatannya ogah-ogahan gitu ya. Kelihatannya ngantuk atau ogah-ogahan ya. Tapi dia adalah menggambarkan watak yang cerdas sebenarnya. Cerdas, dan karena ya dia king jadi dia terhormat ya. Jadi mungkin teman-teman nih bisa aja orang ini, si king ini, King of Swords ini, jadi kita tadi punya Justice dan punya Emperor ya. Kita punya Libra, si Justice, dan Emperor itu Aries, dan ini ya, ini adalah si King of Swords ini kemungkinan adalah Aquarius ya kan, elemen udara. Itu cuman zodiak yang ada di terbaca di sini ya. Atau itu mungkin malah salah satu zodiak kamu gitu ya. Bisa siapa aja dan zodiak apa aja ya. Di sini ada public speaking dan communicate clearly ya, karena sword itu tentang komunikasi ya. Komunikasi harus bagaimana? Harus diplomatis dan harus menghindari ya, hindarilah kata-kata yang menyakiti ya. Diplomasi dan istilahnya kamu memenangkan pertarungan tanpa bertempur gitu ya, tanpa bertempur, tanpa berkonflik. Jadi kekuatan negosiasi, kekuatan diplomasi di sini sangat diperlukan ya. Dan kamu perlu untuk tetap objektif dalam melihat segala sesuatu ya, adil. Nah, itu kenapa tadi dikasih Libra ya. Ada kartu Libra karena remain objective and fair minded. Jadi pikiran kamu tetap harus melihat sesuatu itu harus tetap objektif dan adil ya. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi ya. Kalau perlu, jika ada suatu di sekitar kamu mungkin ada konflik ya, lebih baik kamu jadi pengamat deh. Jangan masuk atau jangan nyemplung di dalam konfliknya. Lihat dan amati dari luar aja. Itu kenapa di sini juga ada ego ya. Pedang sekali lagi yang memutuskan rantai di sini ya. Aku merasa ya ini kekuatan untuk, sebenarnya kekuatan untuk tidak terikat pada sesuatu ya. Artinya melepaskan keterikatan ya. Keterikatan di sini mungkin juga kamu terikat pada beberapa konsep yang membuat kamu tidak bisa leluasa dalam menentukan atau mengambil keputusan ya. Karena di sini ada menyiratkan bahwa kamu harus mengambil keputusan gitu ya. Nah, ini accept responsibility ya. Terimalah tanggung jawab dari situasi ini dan buatlah pilihan. Oke, sekali lagi ini membuat pilihan yang benar, yang adil, karena di sini harus objektif dan adil ya. Libra, ya kan? Tadi kita dapat Justice. Justice tentang balance, tentang memutuskan sesuatu yang fair, yang adil. Mungkin juga hubungannya dengan pengadilan, peradilan kasus apapun ya, dimana disarankan atau diharapkan keputusannya itu adil. Artinya itu kenapa pandangnya harus objektif, dan kenapa jika dalam situasi itu kamu perlu menjadi diplomatis ya, diplomatis dan komunikatif gitu ya. Hindari situasi yang membuat atau menyeret konflik gitu ya. Kalau memang terjadi konflik di situ, lebih baik kamu menjadi pengamat aja, jangan nyemplung ke konfliknya kalau bisa ya. Ini juga tentang melepaskan diri dari ilusi ya, ilusi apapun itu ya, keterikatan terhadap sesuatu atau seseorang atau harta benda misalnya ya, harta benda duniawi atau
suatu hubungan mungkin ya, suatu hubungan kamu merasa terjebak atau terikat dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Nah, ini mungkin saatnya membebaskan diri kamu ya. Pilihlah bahagia ya. Make choices that support your path to happiness. Jadi pilihanmu itu harus membuat kebahagiaan. Oke. Ini lucu nih, karena tiba-tiba aku dapat intuisi beberapa di antara kamu mungkin ada proses perceraian ya, karena tadi kita dapat justice yang kemungkinan ada proses peradilan ya. Dan di sini juga mungkin membebaskan diri dari apa? Mungkin dari hubungan atau relationship, suatu relasi atau perkawinan yang mungkin tidak sehat lagi ya, yang tidak membuat kamu bahagia lagi ya. Dan bebaskan kamu dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ya. Yang tidak sehat itu apa? Misalnya contohnya yang gampang itu adalah makan makanan yang tidak sehat ya. Makan makanan yang tidak sehat, atau misalnya kecanduan tertentu ya. Bukan hanya kecanduan rokok atau alkohol, tapi juga mungkin kecanduan drugs, kecanduan makan minum manis ya, kecanduan gula, kecanduan sama mantan, nggak bisa melepaskan diri sama mantan mungkin ya, kecanduan apapun. Intinya kecanduan itu kan keterikatan yang tidak sehat sebenarnya, yang itu sebenarnya kalau tidak kamu putuskan rantainya ini, kamu akan terjebak di situ, dan ya itu sesuatu yang nggak sehat gitu ya. Apakah kamu mau tetap berada di situ? Enggak kan? Jadi ini adalah tantangan kamu, yaitu bebaskan diri kamu dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dan ini juga membebaskan diri kamu dari ego. Artinya kalau rantai-rantai ini adalah belenggu dari misalnya sifat-sifat yang negatif ya. Sifat-sifat yang negatif seperti kemarahan, benci, dendam ya, kesombongan ya, termasuk sifat egoistis ya, mau menang sendiri. Nah, mungkin ini saatnya itu dipangkas ya, dipangkas. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang lebih baik ya, dengan kualitas yang lebih baik. Karena dengan kualitas yang lebih baik kamu akan menarik kemakmuran dan kelimpahan yang semakin banyak, karena energi kamu kan positif gitu ya. Dan energi positif kita seperti magnet. Kalau energi negatif kita juga, kalau energi kita negatif juga kayak magnet, tapi yang ditarik juga sama kualitasnya, sesuatu yang negatif gitu. Jadi ya mungkin ini saatnya untuk kita belajar menjadi orang yang lebih baik, melepaskan diri dari keterikatan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke? Baik, teman-teman Scorpio, semoga bermanfaat bacaan ini. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.